Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang studi kasus bankruptcy, reorganization, and liquidation. Kelompok kami yang terdiri dari 1 Virandani Bagas 0057, Mutia Sasti 0283, dan saya sendiri Dwina Rudiantika 0288 dan Teresia Mega 0251. Contoh kasus 1. Suatu perusahaan bernilai 9 juta sebagai kelangsungan usaha atau nilai sekarang dari arus kas operasi masa depan yang diharapkan. Namun hanya 7 juta jika dilikuidasi. Hutang perusahaan tersebut mencapai 10 juta pada nilai nominal 10 kreditur dengan prioritas yang sama, masing-masing memiliki klaim 1 juta. Sekarang anggapan likuiditas perusahaan memburuk sampai default pada salah satu pinjamannya. Pemegang pinjaman tersebut memiliki hak kontrak untuk mempercepat klaim, yang berarti kreditur dapat menutup pinjaman dan permintaan pembayaran seluruh saldo. Selanjutnya, karena kebanyakan perjanjian hutang memiliki cross default provision, default pada suatu pinjaman secara efektif menempatkan semua pinjaman secara default. Nilai pasar perusahaan kurang dari nilai nominal 10 juta dari hutang. Terlepas dari apakah bisnis tetap berlanjut atau dilikuidasi, oleh karena itu tidak mungkin melunasi semua kreditur secara penuh. Namun, bagi kreditur secara total akan lebih baik jika perusahaan tersebut tidak ditutup, karena pada akhirnya mereka bisa pulih 9 juta jika perusahaan tersebut tetap dalam bisnis, tapi hanya 7 juta jika dilikuidasi. Masalahnya di sini yang disebut masalah common problem adalah bahwa dengan tidak adanya perlindungan berdasarkan undang-undang kebangkrutan, kreditur individu akan memiliki insentif untuk menyita atau foreclose perusahaan meskipun hal itu layak dilakukan sebagai masalah berkelanjutan. Seorang kreditur individu akan memiliki insentif untuk menyita karena kemudian dapat memaksa perusahaan tersebut untuk melikuidasi sebagian asetnya untuk melunasi klaim kreditur sebesar 1 juta tersebut secara penuh. Pembayaran kepada kreditur tersebut mungkin akan memerlukan pembayaran aset vital yang dapat menyebabkan penutupan perusahaan dan dengan demikian mengakibatkan likuidasi total. Oleh karena itu, nilai sisa klaim kreditor akan menurun. Tentu saja semua kreditor akan mengenali keuntungan yang bisa mereka dapatkan dari strategi ini. Jadi mereka akan menyerbu debitur dengan pemberitahuan penyitaan. Bahkan pada kreditor yang memiliki manfaat menjaga agar perusahaan tetap hidup terpaksa disita, karena penyitaan kreditur lain akan mengurangi imbalan bagi mereka yang tidak melakukannya. Dalam contoh hipotesis kami, jika tujuan kreditor mengambil alih dan memaksa likuidasi, mereka mungkin akan memerlukan pembayaran aset vital yang dapat menyebabkan penutupan perusahaan dan dengan demikian mengakibatkan likuidasi total. Oleh karena itu, nilai sisa klaim kreditor akan menurun. Tentu saja semua kreditor akan mengenali keuntungan yang bisa mereka dapatkan dari strategi ini. Jadi mereka akan menyerbu debitur dengan pemberitahuan penyitaan. Bahkan pada kreditor yang memiliki manfaat menjaga agar perusahaan tetap hidup terpaksa disita, karena penyitaan kreditur lain akan mengurangi imbalan bagi mereka yang tidak melakukannya. Dalam contoh hipotesis kami, jika tujuan kreditor mengambil alih dan memaksa likuidasi, mereka akan dibayar penuh dan 3 kreditur lainnya tidak akan menerima apapun. Dengan banyak kreditur segera setelah perusahaan gagal membayar satu pinjaman,
ada potensi terjadinya penyitaan yang mengganggu yang membuat kreditor secara kolektif mengalami penurunan. Dalam contoh kita, kreditur akan kehilangan nilai $9 dikurangin $7 sama dengan $2 juta jika banyaknya penyitaan memaksa perusahaan tersebut untuk melikuidasi. Jika perusahaan hanya memiliki satu kreditur, katakanlah satu pinjaman bank, maka common pool problem tidak akan ada. Jika sebuah bank telah meminjamkan perusahaan itu sebesar $10 juta, perusahaan tersebut tidak akan memaksa likuidasi untuk mendapatkan $7 juta ketika perusahaan tersebut dapat mempertahankan perusahaan tersebut dan akhirnya mencapai $9 juta. Contoh status yang kedua, yaitu prosedur reorganisasi dapat diilustrasikan dengan contoh yang melibatkan Columbia Software Company, sebuah perusahaan regional yang mengkhususkan diri dalam penjualan, pemasaran, dan servis perangkat lunak akuntansi untuk usaha kecil. Tabel berikut memberikan neraca Columbia pada tanggal 31 Maret 2015. Perusahaan telah menderita kerugian yang mencapai $2,5 juta per tahun. Dan seperti pembahasan berikut akan dijelaskan, nilai aset di neraca dinilai lebih besar dari nilai pasar. Perusahaan insolven, yang berarti bahwa nilai buku dari kewajibannya lebih besar dari nilai pasar asetnya, sehingga mengajukan sebuah petisi dengan pengadilan federal untuk reorganisasi. Manajemen mengajukan rencana reorganisasi dengan pengadilan pada bulan Juni tanggal 13 2015. Rencananya kemudian diserahkan untuk diperiksa oleh SEC. Pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut tidak dapat diorganisasikan secara internal dan bahwa satu-satunya solusi yang lain adalah menggabungkan Columbia dengan perusahaan perangkat lunak nasional yang lebih besar. Dengan demikian, manajemen meminta perhatian sejumlah perusahaan perangkat lunak. Akhir Juli 2015, Moreland Software menunjukkan minat pada Columbia pada tanggal 3 Agustus 2015. Moreland mengajukan proposal resmi untuk mengambil alih obligasi hipotek pertama senilai $6 juta dari Columbia untuk membayar pajak sebesar $250.000 yang harus dibayarkan oleh Columbia, dan untuk menyediakan 40.000 saham biasa Moreland untuk memenuhi klaim kreditur yang tersisa. Saham Moreland memiliki harga pasar $75 per saham, jadi nilai sahamnya adalah $3 juta. Dengan demikian, Moreland menawarkan $3 juta saham ditambah dengan asumsi $6 juta pinjaman dan 200.000 perak. Total $9,2 juta untuk aset yang memiliki nilai buku sebesar $16,7 juta. Rencana Moreland ditunjukkan pada tabel tersebut. Seperti pada sebagian besar rencana, bab 11, klaim kreditur terjamin dibayar lunas. Dalam kasus ini, obligasi hipotek diambil alih oleh Moreland Software. Namun, total klaim tanpa jaminan yang tersisa sama dengan $10 juta terhadap hanya $3 juta saham Moreland. Dengan demikian, masing-masing kreditur tidak aman berhak menerima 30% sebelum penyesuaian subordinasi. Sebelum penyesuaian ini, pemegang wesel bayar akan menerima 30% dari klaim $250.000 mereka atau $75.000 saham. Namun, surat hutang tersebut berada di bawah wesel bayar. Jadi, tambahan $175.000 harus dialokasikan ke wesel bayar. Lihat catatan kaki pada tabel berikut ini. Pada kolom 5,
Terdapat klaim dolar dari setiap kelas hutang disajikan kembali dalam bentuk jumlah saham biasa. Moreland yang diterima oleh setiap kelas kreditur tanpa jaminan. Akhirnya, kolom 6 menunjukkan persentase klaim asli yang diterima masing-masing kelompok. Tentu saja, baik pajak maupun kreditor terjamin dilunasi secara penuh, sementara pemegang saham tidak menerima apapun. Kasus kebangkrutan yang khas memakan waktu sekitar 2 tahun sejak perusahaan mengajukan perlindungan di bawah bab 11 sampai rencana reorganisasi terakhir disetujui atau ditolak. Sementara semua ini terjadi, bisnis perusahaan menderita. Penjualan pasti tidak akan terbantu, karyawan kunci dapat pergi, dan karyawan yang tersisa akan mengkhawatirkan pekerjaan mereka daripada berkonsentrasi pada pekerjaan mereka. Selanjutnya, manajemen akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk kebangkrutan daripada menjalankan bisnis, dan tidak akan dapat mengambil tindakan yang signifikan tanpa persetujuan pengadilan, yang mengharuskan mengajukan permohonan resmi ke pengadilan dan memberikan semua pihak yang terlibat kesempatan untuk merespon. Bahkan jika operasi tidak menderita, aset perusahaan pasti akan dikurangi dengan biaya hukumnya sendiri dan biaya pengadilan dan wali yang dibutuhkan. Pengacara kebangkrutan yang baik mengenakan biaya dari $200 sampai $400 atau lebih per jam, tergantung pada lokasinya. Sehingga biaya tersebut tidak sepele. Para kreditor juga akan menanggung biaya hukum. Memang, suara semua meter yang berdetak seharga $400 atau lebih 1 jam dalam pendengaran yang bergerak lambat bisa membengkakkan telinga. Perhatikan bahwa kreditor juga kehilangan nilai waktu dari uang mereka. Seorang kreditur dengan klaim $100.000 dan biaya peluang 10% yang akhirnya mendapat $50.000 setelah 2 tahun akan lebih baik menyelesaikan $41.500 pada awalnya. Bila biaya hukum kreditur, waktu eksekutif, dan kejengkelan umum diperhitungkan, mungkin masuk akal untuk menyelesaikan $25.000 atau bahkan $20.000. Perusahaan yang bermasalah dan krediturnya mengetahui kekurangan kebangkrutan formal atau pengacara mereka akan memberitahu mereka. Berbekal pengetahuan tentang bagaimana kerja kebangkrutan, manajemen mungkin berada dalam posisi yang kuat untuk meyakinkan kreditor agar menerima latihan yang mungkin tidak adil dan tidak masuk akal. Atau, jika kasus telah dimulai, kreditor mungkin pada titik tertentu setuju untuk menyelesaikan hanya untuk menghentikan pendarahan. Satu hal terakhir yang harus dilakukan sebelum menutup bagian ini, dalam sebagian besar rencana reorganisasi, kreditur dengan klaim kurang dari $1.000 dilunasi secara penuh. Membayar klaim pengganggu ini tidak memerlukan banyak biaya dan menghemat waktu dan mendapat suara untuk mendukung rencana tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.